Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin ila an qala wa'lam annahu katsiran ma yakhtimu bis-su'i lilladzina yatahawanuna bis-sholati al-mafruḍah. Berkata pengarang kitab ini bahwasanya yang banyak menyebabkan orang itu meninggal dalam keadaan yang buruk atau kita sebut dengan su'ul khotimah, yaitu yang pertama adalah yatahawanuna bis sholati al mafruḍah, yaitu orang-orang yang meremehkan, menggampangkan, sembrono di dalam urusan sholat yang wajib. Berarti dalam hal ini sholat 5 waktu. Jadi kalau hari ini kita, ya saya dan antum semua ada di kelompok yang pertama ini, yuk bareng-bareng kita hati-hati, kita perhatikan lagi sholat kita, karena ini bisa menjadi sebab wasilah seseorang itu meninggal dalam keadaan yang buruk. Dan berikutnya yaitu waz-zakah al-wajibah. Kemudian yang menyebabkan seseorang itu meninggal dalam keadaan yang buruk yaitu zakat yang wajib. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, ada zakat harta dan zakat fitrah. Walladzina yatatabba'una auratil muslimin. Kemudian orang-orang yang mengumbar, ya, mencari-cari, mengumbar auratil muslimin. Aurat itu kalau secara bahasa adalah sesuatu yang harus kita tutupi. Nah, seyogyanya orang yang mengetahui aurat ataupun aib saudaranya itu harus ditutupi. Jangan malah disebarluaskan. Nah, di dunia yang serba canggih ini, orang-orang yang membuka aib saudaranya, baik langsung maupun secara tidak langsung, bisa lewat sosial media dan lain sebagainya, itu bisa mendapatkan pasal, ya, secara hukum positif dia bisa dikenakan hukuman. Adapun dampak buruk dari membuka, mengumbar aib orang lain, yang pertama untuk pelakunya adalah mendapatkan dosa jelas. Sedangkan untuk korban, ya, itu bisa malu, ya, malu karena apa? Karena aibnya dibongkar, aibnya dibuka, aibnya dipublis, seperti itu, ya, wal iyadzubillah. Dan orang yang menutupi aib saudaranya itu nanti Allah akan tutupi auratnya ketika di hari akhir. Sebab yang keempat yaitu walladzina yanqusunal mikyal wal mizan. Sebab yang keempat yang menyebabkan seseorang itu meninggal dalam keadaan yang su'ul khotimah yaitu yanqusunal mikyal, orang yang mengurangi, ya, yang curang di dalam urusan mikyal. Mikyal ini takaran, ukuran, ya, bisa bensin, ya, bisa mungkin kalau dia penjual kain, mungkin dalam urusan memotong ukuran kainnya, seperti itu, atau yang semisal dengan itu. Wal mizan, dan timbangan, orang yang mengurangi timbangan, ya, timbangan ini, ya, Allah ancam dalam ayat khusus, ya, wailul lil mutaffifin. Itu ayat surat yang membahas tentang ini, curangnya orang-orang yang curang di dalam takaran dan timbangan. Hati-hati, ya, yang menjadi pedagang hari ini, ya, hati-hati di dalam menimbang. Lebih baik dilebihkan sedikit daripada kurang untuk menjaga kehati-hatian itu. Kemudian yang berikutnya walladzina yakhda'unal muslimin, yaitu orang-orang yang menipu kaum muslimin, ya, menipu, bohong, ya, punya usaha misalnya
tour travel gitu ya, uangnya sudah terkumpul tiba-tiba dibawa lari. Nah, ini termasuk di sini. Wa yaghushunahum, dan dusta merugikan mereka. Ya koruptor termasuk di sini. Ya, koruptor. Wa yaghushunahum man wasyana falaysa minna, kata Nabi, orang yang berdusta ya, yang korup itu laisa minna, bukan termasuk golongan umat Nabi Muhammad. Ya, naudzubillah. Ya. Wa yalbisuna alaihim fi umurid dunya fi umuridin wad dunya, dan mencampur adukkan ya, merusak urusan kaum muslimin, baik urusan dunia maupun urusan agama. Ya, naudzubillah, ini ya, hati-hati kita kalau yang diberikan amanah untuk mengurusi umat ya, yang kerja-kerja di lembaga yang berurusan dengan manusia banyak, hati-hati betul ya, jangan sembrono, karena sembrono di sini bisa menyebabkan kita mati dalam keadaan yang buruk atau su'ul khotimah. Berikutnya, walladzina yukadzibuna auliya Allah, kemudian orang-orang yang mendustakan para kekasih-kekasih Allah, wa yunkiruna alaihim bighairi haq, dan mengingkarinya. Nah, jadi kita yakin ya, kita tahu bahwasanya Allah itu punya kekasih-kekasihnya di dunia. Tapi ada sebagian orang yang mengingkarinya tanpa ada sebab yang dibenarkan. Ini naudzubillah ya, para kekasih Allah ini luar biasa. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para kasih Allah itu tidak ada rasa takut dan khawatir dalam hati mereka. Walladzina yad'una ahwalal awliya wa maqamatihim min ghairi sidqin. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah orang-orang yang mengatakan, yang mengaku tahu kedudukan orang-orang soleh tadi, orang-orang kekasih Allah tadi, wa maqamatihim, dan kedudukan mereka, min ghairi sidqin, tapi tidak ada bukti yang nyata. Ya, di sekarang ini kita banyak dapati orang-orang yang mengaku ya tahu makom-makom para kekasih Allah, tapi tidak ada bukti yang otentik, tidak ada data yang bisa dibuktikan di lapangan. Nah, ini termasuk hati-hati nih, walladzina yad'una ahwalal awliya, mengatakan tahu makom-makom kedudukan para wali kekasih Allah, tapi tidak punya bukti, hanya ngomong saja. Wa asbahu dzalika minal umuri asyani'ah, dan yang serupa dengan itu semua dari perkara-perkara yang tercela. Ya, naudzubillah, ya, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang di dalam paragraf ini, sehingga kita bisa mendapatkan akhir yang baik atau yang kita sebut dengan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum.